Selamat pagi anak-anak, kita kembali berjumpa dan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyerahkan diri total kepada Tuhan yang memberi kita keselamatan dan kesehatan. Sebelum kita belajar, kita berdoa saja dan kita hanya membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita harus tahu apa saja tugas Nabi Yesaya. 1. Untuk meramalkan tentang kedatangan Mesias. 2. Menyuruh bangsa Israel untuk segera bertobat. Mari mengamati gambar berikut. Gambar sedang apakah yang mau diceritakan dalam gambar tersebut? Menurut kamu, adilkah untuk mereka mengalami situasi ini? Tentu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mari simak gambar berikut. Kira-kira apakah yang mau disampaikan dalam gambar berikut? Apakah tindakan berikut layak ditiru atau diteladani? Mari membaca kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian Yesaya tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan
diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selain itu, Yesaya juga menyampaikan bahwa Allah selalu menyertai bangsa Israel dalam menghadapi musuh serta akan datangnya juru selamat. Sekarang anak didik kami untuk mendalami kitab suci, muncul pertanyaan yang pertama. Siapakah sang kekasih yang dimaksud dalam nyanyian kebun anggur? Sang kekasih yang dimaksud adalah Allah sendiri sebagai pemilik anggur tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, siapakah yang dimaksud kebun anggur itu? Kebun anggur yang dimaksud ialah kaum Israel, sehingga pemilik anggur itu ialah Allah sendiri. Sekarang anak didik kami, kita mau melihat apa maksud dari nubuat Nabi Yesaya melalui nyanyian kebun anggur. Isi nubuat Nabi Yesaya melalui nyanyian kebun anggur sang kekasih adalah sebuah ancaman bagi bangsa Israel supaya segera bertobat dari tindakan-tindakan mereka yang merugikan sesama. Maka tentu kita bertanya, siapakah Nabi Yesaya itu dan kenapa Allah memilihnya? Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bagaimana situasi bangsa Israel saat itu sehingga Allah memilih Nabi Yesaya untuk menyadarkan bangsa Israel? Berikut kita simak. Pertama kita mau melihat bahwa Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dan Yesaya dipanggil menjadi nabi pada umur sekitar 25 tahun. Kemudian Yesaya berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Itulah seputar informasi siapakah Nabi Yesaya itu. Sekarang kita mau melihat situasi masyarakat pada zaman Nabi Yesaya. Pertama, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. 2. Terjadinya ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga, rakyat kecil menjadi korban kekuasaan. Itulah sebabnya Nabi Yesaya muncul pada bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Ahaz. Sekarang mari kita melihat tugas Nabi Yesaya. Pertama, meramalkan tentang datangnya Mesias. Dan yang kedua, menyadarkan bangsa Israel untuk bertobat melalui ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Untuk diingat bahwa ketika dipilih oleh Allah, Yesaya merasa tidak pantas, tetapi pada akhirnya ia menerima panggilan Allah. Jawaban Yesaya ketika diutus oleh Allah ialah, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Peristiwa Yesaya diutus oleh Allah ketika Yesaya sedang berdoa di bait Allah dan ia mendapatkan penglihatan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat disimak dan dapat dipelajari kembali. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat.